Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada sejarahnya Islam datang ketika agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam di Jazirah Arab mulai dilupakan oleh para pemeluknya, sehingga mereka pun menyembah berhala-berhala. Dan itu terbukti dengan adanya banyak sekali berhala di sekeliling Ka'bah Baitullahil Haram. Dan saat itu juga pada cakupan yang lebih luas, kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam juga menyimpang dari ajaran, yang mana keduanya merupakan pengikut dari agama samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka pun berbuat syirik, yaitu kaum Yahudi yang menuhankan Uzair dan kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ini terjadi pada mereka, padahal tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, merupakan inti dari ajaran setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, sebagaimana firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Taghut yaitu adalah berhala. Dan tauhid adalah memurnikan penghambaan diri semata pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita meyakini bahwasanya tidak ada Rabb yang menciptakan sekalian alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga hanya Dia sajalah yang berhak untuk disembah, bukan tuhan-tuhan lainnya daripada berhala, dewa-dewa, atau bahkan para nabi sekalipun. Dan tidak ada satupun dari makhluknya yang serupa dengannya dalam hal asma dan sifatnya. Maka tidak ada yang dinamakan wahdatul wujud, yaitu ada Tuhan dalam diri makhluk, tidak ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sedari awal tidaklah menciptakan kalangan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya, bukan untuk mengibadahi selainnya, dan bukan untuk hal lainnya di dunia ini untuk bersenang-senang saja, tapi untuk ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kaum muslimin rahimakumullah jami'an, tauhid yaitu kesadaran seseorang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahwasanya dunia ini memiliki pencipta, dan dia memiliki kesadaran bahwasanya hanya pencipta itulah yang berhak untuk disembah. Tauhid adalah fitrah setiap insan, yang mana Nabi SAW telah mengabarkan itu dalam hadisnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikannya kemudian Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah engkau dapati hewan itu lahir dalam keadaan putus telinganya? Nah, itu adalah fitrah yang dibawa oleh setiap bayi yang lahir. Namun kemudian pada perjalanannya, orang-orang yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para nabi ini terjebak dengan jebakan iblis dan menjadi pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni khalaqtu
ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, yaitu Islam semuanya. Kemudian syaitan datang lalu memalingkan mereka dari agama mereka, mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan dan memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian mereka pun menjadi kaum musyrikin, menyembah berhala, menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh. Namun sebenarnya pada hati kecil mereka, pada akal sehat mereka, meskipun melenceng, mereka tahu dan mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala lah Rabb semesta alam. Maka ketika dalam keadaan terjepit, mereka baru hanya bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan itu Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Yang artinya, dan apabila mereka dilamun oleh ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Maka demikianlah keadaan kaum musyrikin dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin Arab pada masa Nabi SAW. Mereka mengakui bahwasanya ada Tuhan, ada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita kaum muslimin di akhir zaman ini betul-betul menyadari akan nikmat yang besar ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita lahir dari rahim-rahim para ibu muslimah, kecil hingga besar di keluarga yang muslim. Maka kita jaga nikmat ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum memeluk agama yang lurus ini. Dan untuk itu, agar kita selalu menjaga amal saleh, agar selalu istiqamah di atas agama yang mulia ini, perbanyaklah doa-doa dan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini agar tetap di atas agamanya dari hidup hingga wafat. Dan di antara doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, yaitu doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan doa yang berasal dari Al-Quran, surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita dan anak keturunan kita daripada melenceng, daripada kemudian orang-orang menjadi orang-orang yang meninggalkan tauhid, sebagaimana Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Maka Islam yang merupakan fitrah ini kita jaga dengan senantiasa selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan Rasulnya, dengan menjaga perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, dan juga menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Ya, karena dengan ketaatan-ketaatan itulah keimanan semakin kuat, keteguhan hati semakin mantap, dan melanggar batas, melampaui
larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu artinya mendekatkan diri kepada jalan-jalan syaitan, yang mana jalan-jalan tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan kepada kekufuran waliyadzubillah, atau kepada kemusyrikan waliyadzubillah. Maka terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan taufik dan hidayahnya. Ala wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.